hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami, dan kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dengan mata iman kami percaya Engkau hadir. Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, agar firman-Mu menjadi kekuatan, yang menjadi pelita, yang mengajar dan membimbing kehidupan kami. Biarlah hati kami tanah hati yang subur Tuhan, hati yang mau dibentuk oleh firman-Mu. Kami buka hati kami mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mengucap syukur kita boleh datang berkumpul di tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita buka ayat Alkitab kita pagi hari ini di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Kalau saudara sudah dapat, kita katakan amin. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Puji Tuhan. Latar belakang dari ayat ini, Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-5, adalah kepercayaan Abraham diuji. Kalau saudara lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya. Abraham lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Ishak adalah anak perjanjian. Sekian lama bertahun-tahun Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham ini menjadi bapa banyak bangsa. Tetapi pada kenyataannya, apa yang dialami oleh Abraham dalam perjalanan imannya, dia belum melihat jawaban Tuhan. Tuhan sudah berjanji, Abraham, kamu akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Tetapi yang Abraham lihat pada waktu itu, dia belum memiliki anak. Dan Abraham yang dulu waktu dipanggil keluar oleh Tuhan dari Ur Kasdim, dia adalah orang yang taat. Pada waktu Tuhan memanggil dia, Abraham taat. Tetapi pada waktu dia mulai dikuasai oleh keadaan situasi yang terjadi pada waktu itu, akhirnya dia menuruti istrinya Sarah untuk menghampiri Hagar. Iman yang dahulunya taat, si Abraham ini taat, tetapi dia mengalami, dikatakan dia menghampiri Hagar, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengutip iman dari Abraham. Saudara, kalau saudara buka di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18, Paulus mengutip iman dari ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara dikasihi Tuhan, Abraham tidak tinggal di dalam kelemahannya. Abraham tidak tinggal dalam kesalahan yang dia buat, tetapi Abraham dia mau bangkit.
Sehingga dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami masalah, tekanan di dalam hidup. Mungkin tidak ada dasar untuk kita berharap, tapi kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Amen. Tetap percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu dikatakan akhirnya Tuhan menjawab. Keadaan situasi yang terjadi, istrinya Sarah sudah menopause, mustahil bagi manusia. Tapi kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amen. Di dalam Tuhan semuanya mungkin. Kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan melakukan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Pada waktu itu akhirnya Tuhan memberikan Ishak bagi Abraham dan Sarah. Tetapi bukan sampai di situ saja iman Abraham diuji, saudara-saudara. Di pasal yang ke-22 ini diceritakan bagaimana pada waktu Tuhan sudah memberikan Ishak bagi Abraham, Tuhan meminta Abraham mengorbankan Ishak, anak satu-satunya. Saudara, kita orang tua pasti tahu perasaan seorang ayah atau seorang ibu. Ini bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan sedang menguji iman dari Abraham. Tuhan mau melihat apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan atau apapun yang ada di dalam dunia ini. Tapi saudara perhatikan ayat yang kelima ini. Dia berkata, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Saudara perhatikan kata berikutnya, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, kalau mungkin masih divonis dokter, sakit ini nanti tinggal berapa hari lagi sudah harus pulang ke rumah Bapak. Ini Tuhan sendiri, saudara, yang minta kepada Abraham. Kamu harus mengorbankan anak satu-satunya Ishak ini. Tetapi Abraham, dia kenal siapa Allah yang dia sembah, saudara. Dia katakan sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini adalah perkataan iman, saudara. Kalau saudara percaya dengan iman bahwa Allah yang kita sembah dia Allah yang hidup, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Setiap hari perkatakan iman. Dimanapun kita berada, waktu kita lagi lemah, kita berdoa, Tuhan, saya bisa melewati ini. Tuhan bisa pulihkan suami saya, Tuhan bisa pulihkan istri saya, Tuhan bisa pulihkan anak-anak saya, Tuhan bisa pulihkan segala sesuatunya. Berkatakan iman. Jangan bersungut-sungut. Ada banyak orang yang berkata, saya sudah begini ya, tidak bisa berubah lagi. Itu mindset yang harus dirubah, saudara-saudara. Kita harus berubah dengan iman. Tuhan pasti tolong, saya bisa diubahkan oleh Tuhan. Tuhan akan memakai saya lebih lagi. Saya akan menjadi bejana yang indah. Abraham orang yang taat saja bisa mengalami hal yang demikian, saudara-saudara. Dia bisa lemah imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi dia tidak tinggal di dalam kelemahan. Dia bangkit. Dan pada waktu dia sudah tahu cara kerjanya Tuhan, dia berkata, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata kami itu lebih dari satu, jamak. Berarti bukan hanya Abraham yang akan kembali, berarti bersama dengan anaknya Ishak. Dan apa yang terjadi? Perkataan iman dari Abraham ini terjadi, saudara-saudara. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 sampai 14. Kita baca ayat ini. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anak. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu,
lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara telah percaya bahwa Tuhan tidak merancangkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Amin. Rancangan Tuhan indah, amin. Amin. Dikatakan pada waktu itu Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Terjadi apa yang Abraham katakan, kami akan kembali kepadamu. Tuhan menyediakan. Tuhan hanya melihat apakah iman Abraham sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apakah Abraham lebih taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi, kenapa Abraham dia tidak bimbang? Iman Abraham ini mengalami peningkatan, saudara-saudara. Dia sudah alami bagaimana dia taat kepada Tuhan, dia pernah melakukan kesalahan, kemudian dengan iman dia percaya, akhirnya Tuhan memberikan Ishak. Ayat jawabannya ada di ayat 1. Saudara perhatikan. Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu. Saudara perhatikan kata setelah semuanya itu. Setelah dari pasal 12 sampai pasal yang ke-21, Abraham melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Kita yang seringkali mengecewakan Tuhan. Kita yang seringkali meragukan kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa ketaatan kita diuji oleh Tuhan, untuk kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Pengalaman indah daripada Abraham. Biarlah kita juga mengalami pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Iman kita semakin hari semakin dikuatkan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan situasi keadaan yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan. Kunci daripada Abraham bisa melewati persoalan tantangan dalam hidupnya, yaitu ketaatan. Taat. Di dalam bahasa Indonesia KBBI dikatakan arti kata taat adalah senantiasa tunduk, mematuhi perintah, setia, saleh. Kalau kita hidup taat kepada Tuhan, itu adalah jalan untuk Tuhan mencurahkan berkat bagi saya dan saudara. Untuk taat kita harus percaya dulu. Betul ya saudara ya? Harus percaya dulu untuk taat. Kalau kita tidak percaya, tidak mungkin kita nurut. Begitu juga kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Kita pasti akan taat. Saudara contoh mau ambil sesuatu dari saya, katakanlah ini. Tapi saudara diminta tutup mata dulu. Tapi saudara harus percaya dulu sama saya. Saya bilang ke kanan. Kalau orang tidak percaya dia akan ke kiri. Ngapain saya dengar Bu Grace? Mungkin begitu ya. Dia ke kiri. Padahal saya memberikan sesuatu. Saya memberikan berkat. Tapi saya bilang ke kanan, dia ke kiri. Kalau nurut, saudara-saudara bisa meraihnya. Begitu juga dengan Tuhan. Di dalam Alkitab sudah banyak rumus-rumus yang Tuhan beritahukan bagaimana cara kita diberkati Tuhan. Ini loh kunci-kuncinya. Tapi kita mau nggak melakukannya? Itu tergantung dari kita. Kuncinya supaya kamu diberkati apa? Melakukan firman Tuhan, taat dari hal-hal yang kecil. Pada waktu kita melakukan itu dengan setia, walaupun keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini, tapi kita akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pembelaan Tuhan. Tuhan sudah berfirman, Dia akan melindungi saya dan saudara. Dia akan memberkati kita. Ada banyak kesaksian jemaat. Mereka bercakap-cakap dengan saya bagaimana di keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini rasanya mustahil. Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara. Bahkan Tuhan berkati dengan cara-cara yang luar biasa. Asalkan apa saudara tadi? Taat. Seperti Abraham ini, dia taat kepada Tuhan. Tuhan izinkan ujian kita alami itu bukan satu kebetulan, tetapi ada tujuannya. Yang saudara, tujuan Tuhan menguji kita adalah untuk memurnikan iman kita.
yang dipuji oleh Allah. Dia orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh. Tetapi dia mengalami ujian, sehingga di Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 dia berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kemurnian daripada emas diuji lewat apa, saudara-saudara? Api, ujian, dibakar, sakit. Tetapi itu untuk memurnikan saya dan saudara. Amin. Supaya kita menjadi sesuatu yang indah, emas yang murni, dibakar dulu, saudara-saudara. Ayub mengalami ujian ini. Bukankah Ayub itu dikatakan firman Tuhan, dia orang yang saleh, takut akan Tuhan, dia sering mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi Ayub pun mengalami ujian seperti yang dialami oleh Abraham. Tetapi mereka tahu cara kerjanya Allah. Mereka tahu siapa Allah yang mereka sembah. Dia Allah yang hidup, Allah yang merancangkan yang terbaik. Amen. Sehingga pada waktu istrinya berkata, kutukilah Allahmu lalu matilah, Ayub berkata, engkau berkata seperti perempuan gila. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Oh, pengalaman yang luar biasa. Dia sudah mengalami berbagai macam sampai penyakit mengerogoti tubuhnya. Tetapi firman Tuhan berkata, Ayub tidak melakukan kesalahan dengan mulutnya, karena dia percaya kepada Tuhan. Saudara, jauhkan kita dari persungutan, saudara. Memang ada banyak masalah, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tetap perkatakan firman. Amin. Amin. Walaupun belum melihat pertolongan Tuhan, perkatakan firman. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perkatakan perkataan firman. Puji Tuhan. Yang kedua, Tuhan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, saudara-saudara. Kita tahu bahwa hidup kita di dalam dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita anggap lebih daripada orang lain. Kita ada hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Segala sesuatunya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dikatakan pada waktu kita sudah tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan. Hal yang paling indah waktu Tuhan bertemu dengan kita, Dia berkata, sabarlah hambaku yang setia, mari masuk ke dalam kerajaan surga. Oh haleluya. Ini bukan hal yang paling luar biasa, karena tujuan kita adalah surga. Haleluya. Oleh karena itu kita mau belajar taat. Belajar taat. Untuk apa? Memperoleh mahkota kehidupan itu. Puji Tuhan. Jadi tujuan Tuhan tadi adalah untuk memurnikan iman kita. Kemudian yang kedua, untuk kita tetap tekun di dalam Tuhan. Selanjutnya adalah untuk kita menerima mahkota kehidupan. Dan yang keempat, saudara-saudara, yang keempat adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Jangan saudara, kalau di Manado itu namanya makan puji. Kalau di sini apa, Pak? Ya. Jadi untuk memuliakan Tuhan, ya. Jadi bukan orang yang memuji diri, saya lebih dari orang lain, saya lebih rohani dari orang lain, saya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang dipuji oleh Tuhan. Tuhan itu melihat hati, saudara, bukan lihat yang kelihatan. Dia lihat hati kita. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ayat yang ke-12
Dikatakan memang kami tidak berani, Paulus berkata memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang lain. Tadi yang saya sudah katakan, jangan kita merasa lebih dari orang lain. Kita harus memperhatikan iman kita yang harus bertumbuh. Membandingkan diri dengan orang lain, memuji dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ayat yang ke-17, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Orang yang dipuji oleh Tuhan, saudara, bukan kita yang memuji diri kita sendiri. Karena segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Waktu kita Abraham bisa melewati itu, Ayub bisa melewati itu, mereka sadar mereka manusia terbatas. Mereka tidak punya kekuatan, tetapi kekuatan mereka bisa melewati ujian itu berasal daripada Tuhan sendiri. Di ayat Alkitab dikatakan, kekuatan dari Allah itu melimpah-limpah. Bukan dari diri kami, tetapi dari Allah sendiri yang memberi kekuatan untuk kita melewati. Bagaimana kita memperoleh kekuatan itu? Dengan kita berdoa, baca firman. Waktu kita sedang mengalami down, sedang kita mengalami hal-hal yang susah dalam hidup ini, saudara cari hadirat Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberi kekuatan, Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita, Tuhan yang akan menolong hidup kita. Puji Tuhan. Salah satu halangan daripada iman kita bertumbuh adalah kebimbangan, ketidakpercayaan, kurang percaya. Dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-31 kita akan lihat satu pribadi di sini tentang seorang yang bernama Petrus. Salah satu halangan iman bertumbuh adalah kebimbangan. Matius pasal 14. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara tahu Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus. Dia adalah murid yang menonjol. Dia orang pribadi yang menggebu-gebu, berani orangnya. Dan pada waktu ada badai, ada gelombang yang datang di perahu murid-murid pada waktu itu, mereka sangat ketakutan. Mereka takut, saudara-saudara. Tapi waktu mereka melihat ada Yesus, pertama mereka takut lihat. Tapi Yesus berkata apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau saudara ingat mungkin di video YouTube yang pernah saya sampaikan bahwa Tarseo, Tuhan berkata, Tarseo, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pada waktu Petrus melihat, oh itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, aku mau berjalan di atas air. Ini pribadi Petrus, orang yang berani dia, saudara-saudara. Pada waktu itu dia mulai berjalan di atas air. Hal yang hebat, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bisa dilakukan oleh Petrus asal apa, saudara? Percaya. Dia percaya Tuhan sanggup, makanya dia berjalan. Tapi pada waktu dirasakan ada tiupan angin, saudara-saudara, pada waktu dirasakan ada tiupan angin, ada persoalan mungkin, tantangan. Padahal kita sudah berjalan nih bersama dengan Tuhan, sudah melihat banyak pertolongan Tuhan. Tapi waktu ada masalah kita mulai tenggelam. Sehingga Tuhan berkata, mengapa kamu takut, hai kamu orang yang kurang percaya. Seringkali iman kita naik turun, ya kan? Kadang hari ini kuat, besok belum tentu. Waktu hadapi masalah lain bisa saja kita tenggelam. Tapi Tuhan kita Allah yang setia. Dia mengulurkan tangannya. Amin. Dia tidak biarkan Petrus ini tenggelam, saudara-saudara. Haleluya. Tuhan tidak membiarkan Petrus mati tenggelam. Tuhan datang mengulurkan tangannya. Dan dia mengangkat. Dan dia berkata, mengapa kamu begitu takut, hai kamu orang yang kurang percaya. Tuhan tahu kelemahan daripada Petrus. Dia angkat, kemudian dia bawa ke perahu, dan danau itu menjadi teduh kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ada masalah, tetap percaya ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan menyertai saya dan saudara. Jangan terlalu paranoid dengan keadaan yang ada terjadi di sekitar kita, sampai kita jadi nggak takut sama Tuhan.
Gunakan masker, itu hikmat yang Tuhan berikan. Rajin cuci tangan, ya kan? Walaupun dikatakan Sidoarjo kembali menjadi zona merah hari ini, dan Bapak Wakil Bupati kita pun sudah tidak ada, sudah meninggal. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu ada tujuan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita untuk memurnikan iman. Apa kita tetap percaya enggak sama Tuhan? Kita lakukan bagiannya kita, Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan, akan menolong dan melindungi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham mengalami peningkatan iman di dalam hidupnya. Petrus yang pernah mengalami tenggelam, kemudian dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, tapi pada waktu dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara-saudara, sekali dia berkhotbah 3.000 orang bisa bertobat. Luar biasa. Biarlah Roh Kudus senantiasa ada di dalam hidup kita, menuntun, membimbing, memberitahu apa yang salah, apa yang harus diperbaiki dari hidup kita. Jangan pernah merasa diri kita ini kuat. Jaga mulut kita, karena mulut kita ini dapat memperkatakan, bisa menyakiti orang lain, saudara. Belajar dari setiap pengalaman hidup, harus ada yang kita ambil pelajaran. Dalam setiap pengalaman hidup, pengalaman iman seperti Abraham, dia mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Hal yang dia pelajari, bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang baik, yang tidak merancangkan hal yang buruk. Dia tahu cara kerjanya Allah, bahwa Tuhan pasti akan menolong hidupnya. Puji Tuhan. Tidak selamanya perjalanan iman kita ini akan baik-baik saja. Ada saja ujian yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, tapi kita harus menang melalui setiap ujian itu, ya. Memberi pelajaran bagi kita untuk bangkit dan percaya kepada Tuhan, dan tidak perlu takut karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kalau kita taat untuk manusia, sia-sia, saudara. Tapi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, akan ada damai sejahtera, sukacita, pertolongan dari Tuhan yang akan Tuhan berikan. Tetap perkatakan iman setiap hari, Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Haleluya, puji Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang akan menolong kita, menuntun hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, karena kita punya Yesus yang luar biasa. Dia Allah yang